Salam saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi saat ini bersama saya Emi di channel saya yaitu Agape Love Indonesia. Nah, hari ini kita sudah lama tidak jumpa ya. Jadi hari ini saya ingin men-sharingkan tentang firman Tuhan yang sedikit mungkin kita belum pahami saat ini, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum ada jawaban yang pasti seperti itu. Jadi saat ini saya ingin men-sharingkan dengan judul firman Tuhan ini adalah, apa sih tujuan Tuhan, tujuan Allah menciptakan manusia? Apa tujuan dan rencana Allah untuk menciptakan manusia seperti kita ini? Apa sih tujuan sebenarnya seperti itu? Baik, saya akan men-sharingkan. Coba kita akan baca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan akan saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Baik, Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan menciptakan manusia, kita ini, orang-orang percaya kepadanya. Bukan Tuhan itu menciptakan karena keisengannya, enggak. Sama sekali Tuhan tidak menciptakan kita itu hanya iseng. Aku ingin menciptakan manusia tanpa tujuan, tanpa rencana. Tuhan tidak seperti itu. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan itu pingin punya sahabat. Tuhan itu pingin punya teman untuk bersama-sama bisa ngobrol seperti itu. Nah, Tuhan sebelum menciptakan manusia, Tuhan sudah sediakan semuanya. Jadi Tuhan sudah menciptakan terang, sudah menciptakan gelap, sudah menciptakan laut, semua isi binatang dan segala macamnya. Tuhan sudah disediakan semuanya. Jadi sebelum Tuhan itu menciptakan manusia, Tuhan itu sudah menciptakan semua fasilitas untuk kita, untuk manusia, ciptaannya seperti itu. Jadi Tuhan itu dengan perfectnya, dengan segala apa yang dibutuhkan manusia yang akan diciptakan itu, Tuhan sudah sediakan semuanya seperti itu. Nah, setelah kita baca tadi di ayat di Kejadian 1 ayat 26 tadi, kita jelas di hari yang ke-7 Tuhan itu menciptakan bahwa masih hari yang ke-6 ya, Tuhan menciptakan kita manusia. Waktu itu Adam ya, bukan kita. Artinya orang manusia pertama yaitu Adam. Adam diciptakan waktu itu dengan rupa. Tuhan mengatakan, baiklah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukan saya loh, kata Tuhan. Kita, artinya apa? Tiga, berarti ada tiga, itu berarti ada kan jamak, ada tiga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Trinitas. Tapi saya tidak akan menjabarkan masalah Trinitas, tetapi saya akan menjabarkan tentang tujuan dan rencana Allah menciptakan manusia. Seperti itu. Nah, setelah itu, Tuhan sudah menciptakan Adam. Nah, Tuhan menciptakannya dengan sempurna, serupa dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah, dan dihembusi dengan roh Allah seperti itu. Jadi manusia itu diciptakan bukan sembarangan. Beda dengan malaikat, beda dengan setan, beda dengan semuanya. Manusia ini diciptakan dengan Allah dengan segala keunikannya. Nah, kita masing-masing ini diciptakan Tuhan dengan segala keunikan kita seperti itu. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan perfectnya, dengan sempurnanya. Tujuannya apa? Baik, kita akan bahas di sini di ayat di Kejadian 1 ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonannya buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan semuanya. Sebelum menciptakan manusia, Tuhan sudah menciptakan segala fasilitasnya. Jadi ini nanti yang akan kamu makan, binatang-binatang ini nanti akan jadi teman-temanmu, seperti itu kan Tuhan maunya. Nah, ini makanannya buah-buahan, ini buah dan segala macam, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang di laut dan segala macam. Itu untuk dikuasai oleh manusia itu. Seperti itu. Jadi Tuhan itu begitu luar biasa menciptakan manusia, bukan hanya iseng, aku menciptakan manusia hari ini, bukan seperti itu. Tapi semuanya sudah Tuhan ciptakan, Tuhan adakan dengan begitu sempurna, sehingga di saat manusia itu sudah ada, semuanya fasilitas sudah tersedia. Seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan berikutnya. Nah, jadi Tuhan itu menciptakan kita itu di mana sih sebetulnya? Oke, kita akan bahas
Ini di dalam Kejadian 2. Kita akan baca ayatnya. Di Kejadian 2 ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah, manusia pertama yaitu Adam. Waktu itu kan Tuhan sudah menciptakan. Nah, Tuhan sudah memberikan fasilitas-fasilitas segala macamnya itu di bumi, maksudnya di bumi. Nah, akhirnya Tuhan menciptakan taman di Eden. Dulu namanya bukan bumi, tapi Eden, seperti itu ya. Jadi bukan taman Eden ya. Eden dengan taman ini beda. Jadi ya, taman di Eden artinya taman yang ada di Eden. Nah, manusia pertama itu ada di Eden. Nah, di situ Tuhan menciptakan taman di Eden, seperti itu. Jadi bukan Taman Eden, bukan nama. Taman Eden bukan nama, tetapi taman yang ada di dalam Eden, di dalam tempatnya manusia pertama, yaitu si Adam, seperti itu. Nah, baik. Setelah Tuhan menciptakan Adam dan diciptakanlah sebuah taman di Eden itu. Untuk apa di taman itu? Untuk ditempati oleh Adam. Di situ diciptakan segala macam buah, segala macam. Nah, di situ Tuhan juga memberikan sesuatu, bukan hanya menyerahkan semuanya begitu, tapi Tuhan juga punya aturan. Tuhan itu disiplin. Tuhan itu mempunyai schedule seperti itu ya, punya rencana. Kamu ini tak ciptakan seperti ini, tetapi ada aturannya seperti itu. Nah, setelah Tuhan menciptakan Adam, Tuhan tuh melihat baik ya, gitu. Ternyata indah, ciptaanku ini indah, dilihatnya begitu indah, tetapi ada yang kurang, seperti itu. Tuhan tuh merasa melihat Adam ini kok sendirian, masa ngomong-ngomongnya sama binatang, seperti itu kan, binatang-binatang ciptaannya, pohon-pohonan itu kan binatang nggak punya roh, nggak punya, maksudnya nggak mungkin bisa bicara seperti manusia, seperti lah maunya Tuhan tuh bisa ngomong-ngomong. Jadi bukan hanya ngobrol sama Tuhan aja, tetapi Adam ini supaya gimana ya, supaya bisa ngobrol kalau nggak harus sama Tuhan aja, seperti itu. Baik, jadi akhirnya Tuhan tidak baik ya kayaknya Adam ini kalau sendirian. Nah, akhirnya Tuhan punya rencana, sebaiknya aku berikan seorang teman untuk dia, seorang penolong untuk dia. Nah, Tuhan merencanakan seorang teman untuk Adam. Akhirnya di saat Adam tidur, Tuhan mengambil tulang rusuk daripada Adam untuk dijadikan manusia, dan dagingnya dibalutkan ke dalam tulang rusuk ini untuk dijadikan seorang wanita, penolong bagi Adam, teman bagi Adam, seperti itu. Kalau sekarang kita katakan tulang rusuknya seorang pria itu adalah istri, gitu ya. Jadi penolongnya, begitu. Baik. Lalu Tuhan membentuk dan segala apa yang ada itu untuk fasilitas untuk mereka berdua, untuk Adam dan Hawa, ya, manusia tadi, penolong tadi yang diciptakan oleh Tuhan sebagai temannya Adam, sebagai penolongnya Adam itu diberi nama Hawa oleh Tuhan, seperti itu. Baik. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu bukan hanya karena iseng. Tuhan menciptakan manusia bukan hanya karena ya hanya ingin saja, enggak, tetapi Tuhan punya tujuan. Nah, tujuannya apa sekarang Tuhan itu? Tuhan itu sebetulnya ingin kerajaan surga itu sebenarnya Tuhan itu sebagai kerajaan ya. Jadi kerajaan itu Tuhan merencanakan ada pewarisnya, seperti itu. Ada putra mahkota, ada pewaris. Nah, pewaris itu seperti apa sih? Pewaris itu adalah orang yang sudah dewasa, pertama. Kedua adalah orang yang menjadi anak. Ya, ahli waris itu kan anak dari orang tua. Tujuannya Tuhan itu seperti itu sebetulnya. Nah, namun kita tahu Adam dan Hawa ini dijadikan sebagai anak Tuhan setelah anak yang sulungnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Adam ini sebetulnya tujuannya waktu itu adalah sebagai anak sulung, tetapi Tuhan Adam melanggar aturan Tuhan ya, kita tahu ya. Di dalam ayat berikutnya nanti kita lihat bahwa di situ Adam itu menyalahi aturan. Artinya begini, di dalam Taman Eden tadi Tuhan menciptakan sebuah pohon di tengah-tengah semua pohon-pohon yang ada dan buah-buahan yang ada. Tuhan menciptakan satu pohon dan memberikan perintah dan peringatan kepada Adam dan Hawa. Kalian boleh memakan semua buah yang ada di sini, tapi hanya satu,
pohon kehidupan yang ada di tengah itu jangan pernah kamu sentuh, apalagi kamu makan. Tuhan kan memberikan peringatan seperti itu, aturan seperti itu. Namun kita tahu tujuan tadi, kembali lagi ke tujuan Tuhan tadi untuk menciptakan manusia itu sebagai ahli waris Tuhan, seperti itu kan. Nah, supaya bisa bersenang-senang mendapatkan apa yang Tuhan ciptakan itu diwariskan kepada manusia ciptaannya. Tujuan Tuhan seperti itu, rencana Tuhan seperti itu. Nah, ternyata apa yang direncanakan Tuhan itu disalahgunakan, artinya Adam ini menyalahi aturan seperti itu. Nah, kita lihat di dalam ayat Kejadian 3 ayat 4 dan 5 seperti ini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati bila memakan buah itu. Artinya seperti itu. Nah, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti apa? Seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat ini. Makanya sering kita tahu bahwa celah dari semua kejatuhan, celah dari semua dosa itu adalah kesombongan. Nah, di sini Adam dengan Hawa, kita secara tidak langsung dia ini sombong, ya kan? Artinya sombong. Kenapa dikatakan sombong? Dia ingin menyamai Tuhan, dia ingin serupa dengan Tuhan. Artinya begitu, ingin seperti ingin mengambil alih posisi Tuhan, seperti itu. Kok bisa? Iya. Jadi begini, kan Tuhan sudah bilang, pohon ini jangan kamu makan, jangan kamu sentuh. Tetapi ada yang namanya iblis. Iblis itu dari zaman dulu sampai sekarang, visinya dia itu ingin mengintimidasi, ingin menguraki kita, ingin membuat kita itu jatuh. Seperti itu. Mungkin kita jangan selalu menyalahkan iblis, tetapi kenyataannya seperti itu. Jadi iblis itu mengintimidasi, mengatakan, "Enggak apa-apa, kamu makan aja buah itu. Kamu enggak akan mati kok. Justru kamu akan menjadi seperti Tuhan." Nah, di situ begitu si ular tadi atau si iblis mengatakan bahwa kamu nanti akan seperti Tuhan. Nah, di sini letak dari kesombongan si Hawa pertama diberikan kepada Adam. Seharusnya Adam kalau waktu itu mengatakan jangan, sudah diberitahu sama Tuhan jangan, tetapi artinya Adam juga mengiyakan, artinya sama-sama sombong. Ini loh gambaran suami istri itu seperti itu. Jadi suami istri itu biasanya sevisi, sepikiran, sehati, seroh, seperti itu ya. Nah, karena apa tadi di firman Tuhan dikatakan seorang pria akan meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya, dan biarpun telanjang mereka tidak akan malu. Nah, jadi satu tubuh, satu roh, seperti itu. Jadi saya tangkap di sini bahwa pikirannya Adam dengan pikirannya Hawa akhirnya sama, satu, seperti itu ya. Nah, setelah itu mereka memakan buah itu, akhirnya jatuhlah dia. Akhirnya benar-benar dia tahu, loh kok aku sekarang telanjang. Benar, dia tahu dia telanjang saat ini. Sebetulnya dari awalnya memang telanjang, tetapi kita harus tahu bahwa mereka itu pakai jubah kekudusan, ya. Jubah kekudusan itu yang menutupi aurat, menutupi tubuh kita, seperti itu. Nah, akhirnya di saat kejatuhan, apakah Tuhan nggak tahu? Tahu lah, Tuhan tahu. Jadi kadang-kadang kita tuh diuji oleh Tuhan. Sampai di mana? Sebagai anak manusia, kita ini diuji Tuhan sampai di mana? Kesetiaan, sampai di mana? Kejujuran, seperti itu. Nah, di saat Adam dengan Hawa diuji Tuhan seperti itu, ternyata tidak bisa jatuh di dalam dosa. Nah, di saat itu juga Tuhan bukan tidak marah ya, pastinya marah ya Tuhan. Kamu ini sudah tak, kalau mungkin saya sebagai Tuhan, gemes, kamu ini sudah tak kasih fasilitas seperti ini, kok kamu masih melakukan seperti ini, dikatain ular seperti ini, kamu nurut aja, seperti itu ya. Nah, namanya ular, setan, iblis itu seperti itu. Kerjaannya iblis itu ya gitu, mencuri, membunuh, dan membinasakan, seperti itu. Mungkin yang dibunuh bukan secara jasmani, tetapi pikiran kita, roh kita, jiwa kita, itu yang dibunuh oleh si iblis, seperti itu. Nah, di sini saya akan kembali jelaskan bahwa tujuannya Tuhan tadi itu seperti itu. Ya kan, rencana Tuhan itu seperti itu. Jadi menciptakan manusia menjadi pewarisnya, pewaris Tuhan, pewaris apa yang sudah Tuhan ciptakan, apa yang sudah Tuhan sediakan semuanya. Tetapi pada kenyataannya anak manusia ini, si Adam dan Hawa ini
tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti apa yang sudah diatur oleh Tuhan. Nah, disitulah jatuhnya Adam dengan Hawa, seperti itu. Jadi setelah mereka berdua ini jatuh, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Nah, di sini akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Jadi kalau kita begini ya, kalau saya tangkep itu seperti ini. Jadi sekarang ini apakah Taman Eden itu ada sih? Ada. Cuman kalau saya tangkep ya, kan di firman Tuhan dikatakan bahwa Taman Eden itu sekarang, atau Eden itu sekarang dikasih pagar, istilahnya petir, seperti itu, ada yang memisahkan antara dunia dengan ini. Jadi kalau kita pernah nonton film ya, atau Doraemon lah, seperti itu ya, Doraemon celing, kita bisa kemana, ngambil pingin ke sana, celing bisa ke sana. Jadi ada pintu yang memisahkan antara dunia ini dengan Eden. Nah, apakah nanti kita juga akan ke sana? Yaitu rahasia Tuhan ya. Apakah nanti kita akan masuk ke sana atau kita ini? Jadi istilahnya begini. Dulu Adam dengan Hawa itu ada di Eden itu tadi. Nah, karena sudah menyalahi aturan, membuat dosa daripada Tuhan marah, diusir keluar dari Eden, keluar ke bumi, seperti itu. Jadi keluar, jadi ada pintu yang tidak bisa kelihatan, gitu ya. Itu bisa dikatakan alam roh, begitu ya, alam roh dengan alam nyata, seperti itu. Nah, Tuhan katakan bumi ini, nah ini loh, jatuh dalam dosa itu akan membuahkan maut, kematian, dan segala macam. Nah, akhirnya Tuhan mengutuk. Dan kutuknya itu tadi loh, dosa itu ada kutuknya. Begitu Adam dan Hawa jatuh, akhirnya Adam ini terkutuk. Ya kan? Terkutuk, dibuanglah ke bumi. Tuhan bilang, kamu akan susah payah mencari rezeki, mencari berkat untuk makan, minum kamu. Ya kan? Pada Adam dikatakan seperti itu. Dan kepada wanita, kepada Hawa dikatakan, kamu akan merasakan kesakitan di saat kamu mengandung dan melahirkan. Nah, Tuhan mengatakan seperti itu. Tetapi keturunanmu akan menginjak kepala ular. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Bukan berarti kalau kita wanita-wanita ini hawa sekarang ya, menginjak ular, mana berani melihat ular aja udah lari, seperti bukan begitu. Sebenarnya ada sesuatu terbesit yang luar biasa. Nah, setelah kejatuhan ini, akhirnya kita tahu bahwa setelah itu Adam dengan Hawa ini dengan menjalani kehidupan sehari-hari di dunia, akhirnya Tuhan kan menjauh. Dosa itu tidak bisa dekat dengan Tuhan. Dosa inilah akan menjadi gap, menjadi pembatas antara Tuhan dengan manusia. Akhirnya Adam dengan Hawa ini ada batasnya, ada gapnya dengan Tuhan. Tidak bisa ngobrol deket-deket lagi, tidak bisa kongkow-kongkow lagi, istilahnya seperti itu. Jadi Adam dengan Hawa ini akhirnya dibuang ke bumi untuk mencari rezeki, mengais makanannya dengan jerih lelahnya, dengan sekuat tenaganya. Padahal waktu di Eden semuanya sudah tersedia, ya kan? Nah, itu karena kesalahan yang dibuat dia jatuh dosa itu tadi, ia harus keluar dari Eden. Nah, ini sekarang. Kenapa harus ada Yesus? Nah, ini sebelum kita ke sana, kita akan ingat. Akhirnya Adam dengan Hawa melahirkan seorang anak ya. Ada Kain dan Habel. Tetapi mereka juga diajari untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang baik kepada Tuhan. Persembahan kepada Tuhan itu adalah persembahan yang terbaik, harus yang terbaik. Jangan pernah main-main dengan persembahan kepada Tuhan. Seperti itu. Apapun itu, persembahan yang diberikan untuk Tuhan adalah harus yang terbaik. Nah, di saat Kain dan Habel ini memberikan persembahan, Kain memberi persembahan kepada Tuhan. Nah, jadi di saat Kain dan Habel ini memberikan persembahan kepada Tuhan, Habel ini memberikan persembahan yang terbaik dari hasil, karena Habel ini adalah seorang gembala, dia seorang gembala, dan dia tahu apa yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Karena saya yakin orang tuanya akan mengajari kepada anak-anaknya, berikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik.
Seperti saat ini kalau kita memberikan persepuluhan, memberikan persembahan khusus, memberikan persembahan apapun itu kepada Tuhan, berikan yang terbaik seperti itu. Nah, di saat mereka berdua ini diberikan akan memberikan korban bakaran, persembahan untuk Tuhan, Habil memberikan terbaik dari apa yang dia kerjakan. Dia seorang gembala, dia punya ternak, dia ambil yang terbaik dipersembahkan untuk Tuhan. Sedang Kain, dia menjadi seorang petani, ya kan? Mempersembahkannya sepertinya kayaknya asal-asalan. Nah, persembahan Habil ini diterima oleh Tuhan. Diterima oleh Tuhan, ya. Namun persembahan si Kain tidak diterima karena dia memberikan persembahannya asal-asalan seperti itu. Nah, akhirnya si Kain ini kan cemburu nih. Tuhan ini tidak adil. Kok persembahannya si Habil diterima, punya aku gak diterima? Dia marah, cemburu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia membunuh adiknya. Dan dia akhirnya mereka ditanyain, mana adikmu? Dia bilang, apakah aku ini penjaga adikku? Nah, di sini terjadi pertama kali penumpahan darah, ya, penumpahan darah seorang manusia, yaitu Habil yang dibunuh oleh kakaknya. Akhirnya darah Habil ini menjerit kepada Tuhan, minta keadilan daripada Tuhan. Nah, ini loh. Kalau ada suatu pembunuhan atau darah tertumpah yang tidak wajar, ini kan pembunuhan, mati yang tidak wajar seperti itu. Darahnya itu akan menjerit kepada Tuhan. Nah, di saat darah ini menjerit kepada Tuhan, terdengar oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan mengutuk tempat tanah itu menjadi tanah yang terkutuk, menjadi tanah yang gersang. Seperti itu, ya kan? Nah, sekarang kita akan berjalan lebih maju lagi. Nah, setelah ada darah seperti itu, nah akhirnya kita bisa membaca, ya, saya tidak akan mengupas ini ya, mengupas dari perjalanan bangsa Israel atau bangsa-bangsa pilihan Tuhan itu tadi, saya tidak akan mengupas ke sana. Tetapi artinya kita langsung aja menuju ke depan. Nah, kita akan menuju ke Tuhan Yesus. Nah, di saat manusia jatuh dalam dosa, itu sudah tidak bisa dekat dengan Tuhan, tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung lagi, seperti itu. Nah, itu harus ada darah yang ditumpahkan, harus ada persembahan yang diberikan untuk Tuhan untuk penebusan dosa. Nah, di saat kita tahu, di saat bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan itu dibawa oleh Musa, itu kan untuk penebusan dosa harus ada darah yang ditumpahkan. Saat itu Tuhan punya aturan, harus ada darah binatang, seperti itu, darah binatang yang tidak bercacat celah, yang baik, yang bagus untuk dipersembahkan kepada Tuhan untuk penebusan dosa, seperti itu. Nah, di saat itu Tuhan akhirnya punya pikiran seperti rencana yang luar biasa. Nggak mungkin ini hanya binatang-binatang terus. Nah, Tuhan itu kepingin dekat lagi dengan manusia ciptaannya. Ini Tuhan tuh rindu. Akhirnya Tuhan punya rencana. Tadi pertama tujuannya itu menjadi ahli warisnya. Sekarang ini rencananya. Rencananya adalah supaya manusia ini dekat lagi, bisa ngobrol lagi sama Tuhan. Itu seperti gimana caranya? Nah, itu Tuhan punya rencana. Akhirnya merencanakan sesuatu. Tuhan harus menjelma. Jadi yang bisa menebus dosanya si Adam itu harus Tuhan sendiri. Lah, caranya gimana? Sedangkan kita manusia udah gak bisa lagi bertemu dengan Tuhan. Jalan satu-satunya cuma satu. Tuhan harus turun ke dunia, menjelma menjadi manusia seutuhnya. Ya, jadi Tuhan itu harus menjelma menjadi manusia seutuhnya. Gambarnya adalah Tuhan Yesus. Dia real, murni manusia, juga real, murni. Dia adalah Tuhan. Kita tahu, Tuhan Yesus lahir dari seorang darah manusia tanpa persetubuhan suami istri. Jadi Roh Kudus yang di situ, seperti itu. Nah, jadi sini rencananya Tuhan itu begitu. Jadi di saat ada dosa di zaman Musa, itu harus ada penumpahan darah binatang untuk menebus segala dosa. Nah, sekarang ini manusia ini sudah menjadi budak dosa. Di saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia ini jadi budak dosa. Lu kok bisa? Jadi pabrik dosa. Lu kok bisa? Ya betul. Contohnya nih, kita melihat anak kecil yang mungkin balita lah, mungkin umur 2 tahun atau 3 tahun gitu ya, yang mungkin udah mulai bisa ngomong, udah bisa makan sesuatu yang sebetulnya
mungkin kita larang gitu ya, seperti contohnya jangan terlalu, boleh sih, tapi jangan terlalu sering. Mungkin makan es krimnya nggak boleh terlalu banyak-banyak, makan coklat, makan permen. Nah sekarang bilang begini, padahal dia barusan makan coklat, ini anak kecil umur 3 tahun makan coklat, cemot semua nih mulutnya. Mamanya udah bilang boleh makan coklat tapi seminggu sekali, mungkin gitu. Nah di saat belum waktunya boleh makan coklat, dia udah makan coklat sembunyi-sembunyi. Terus ditanya sama mamanya, "Dek, kamu makan coklat ya?" Dia jawab, "Enggak kok, aku enggak makan coklat." Padahal di mulutnya ini penuh dengan coklat, tangannya penuh dengan cemot-cemotnya coklat seperti itu. Nah dari situ tidak ada yang ngajari nih anak kecil udah bisa berbohong. Nah ini contoh kecil bahwa manusia menjadi pabrik dosa, menjadi budak dosa tanpa diajari. Dosa itu ada sendiri di dalam manusia. Di situ Tuhan punya rencana untuk supaya dosa ini ditebus, kutuk dosa ini dipatahkan, ya, dipatahkan dengan darah Yesus. Jadi rencana Tuhan turun ke dunia menjadi manusia dengan wujud sebagai Tuhan Yesus Kristus, itu tujuannya itu seperti itu, untuk menebus kita manusia yang berdosa ini untuk kembali bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah kita akan lihat di saat Tuhan Yesus atau Tuhan Bapa, Allah Bapa itu menjelma sebagai manusia, turun ke dunia sebagai sosok Tuhan Yesus itu, sudah memberikan isyarat-isyarat, tetapi orang yang ada di sekitarnya nggak percaya, tidak mau menerima, meskipun masih ada juga yang bisa menerima. Tapi berbahagialah orang seperti kita ini yang nggak melihat tetapi percaya. Itu sungguh luar biasa. Jadi kita berbangga hati kalau kita, siapa sih kita ini sampai kita menjadi orang pilihan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, seperti itu kan, luar biasa seperti itu. Jadi rencana Tuhan tadi untuk Tuhan Yesus datang ke dunia dengan macam-macam menunjukkan bahwa aku inilah Tuhan, dengan sebagai banyak mujizat yang terjadi, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mencelikakan orang yang buta, orang yang bisu bisa berkata-kata kembali, orang yang tuli bisa mendengarkan kembali, bahkan orang mati bisa bangkit kembali, bisa mengubahkan yang jahat menjadi baik. Itu tanda-tanda Tuhan. Tetapi masih banyak orang yang tidak percaya. Akhirnya Tuhan mengatakan satu hal, robohkan bait Allah, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Itu sebetulnya bahasa isyarat yang tidak bisa ditangkap oleh murid-muridnya saat itu. Nah kita langsung aja, jadi penebusan Tuhan harus mati di kayu salib itu tujuannya untuk menebus dosa kita manusia. Karena kalau kita minta ampun sendiri kepada Tuhan itu tidak bisa, tidak akan mampu. Kalau kita bertemu dengan Tuhan kita akan mati, tidak akan bisa, karena begitu kudusnya Tuhan. Jadi kita ini mendapat kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, mati di kayu salib, menebus segala dosa-dosa kita, segala sakit penyakit kita, segala susah kita, segala kesedihan kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi itu rencana dan tujuan Tuhan menciptakan manusia dan ditebus oleh darah Yesus supaya kita bisa berdoa pada Tuhan lagi, dan kita bisa memanggil Bapa kita itu sebagai Bapa. Nah saat ini kan kita kalau berdoa kita bisa memanggil Bapa. Kita sudah setelah penebusan daripada pengorbanan Tuhan Yesus, kita bisa berkomunikasi langsung. Tidak harus melalui nabi-nabinya, tidak harus melalui orang-orang pilihan Tuhan, tidak. Kalau dulu kan masih harus dengan nabinya, harus dengan Musa, harus dengan nabi-nabinya seperti Yesaya dan segala macam. Tetapi saat ini kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Itu semua karena apa? Karena Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia menebus segala dosa kita. Itulah tujuan dan rencana Tuhan, supaya kita, orang-orang yang percaya kepadanya, bisa kembali berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga penjabaran saya mungkin yang belum begitu sempurna bisa ditangkap, bisa diterima oleh saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan dimanapun saat ini berada, yang menonton YouTube saya, channel saya saat ini. Mungkin untuk kedepannya saya akan belajar lebih baik lagi. Silahkan dikritik, silahkan di komen kalau mungkin saya masih ada yang kurang, nggak apa-apa, saya akan senang sekali karena saya tahu siapa saya hanya belajar saja. Jadi artinya saya bukan seorang pendeta, saya bukan seorang evangelis, tetapi saya hanya belajar firman Tuhan dari Alkitab, dari firman Tuhan itu sendiri.
Jadi biar hikmat Tuhan saja yang berikan itu semuanya kepada saya. Seperti itu. Jadi terima kasih untuk semua saudara yang kasih dalam Tuhan dimanapun berada. Kalau sudah mendengarkan apa yang saya sharingkan saat ini, bisa semakin tumbuh, semakin yakin bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita sebagai manusia, umat pilihannya. Dan berbangga hatilah bahwa Tuhan sudah memilih kita, menetapkan kita menjadi anak-anak Tuhan. Oke, terima kasih untuk saat ini. Saya undur dulu. Tolong di subscribe, di like, dan di komen supaya saya semakin semangat untuk memberikan konten, men-sharingkan firman Tuhan untuk selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. See you, bye-bye.